Sebelum penyampaian materi, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Martinus. NIM saya 19 15 04 14 88. Saya jurusan Bahasa Indonesia. Saya berkuliah di STKP Persada Khatulistiwa Sintang. Baik, saya akan menyampaikan materi yaitu sejarah sastra dan tugas sastra. Sebaiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra sendiri adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarun, yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau sampai masa-masa berikutnya. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya, dengan segala persoalan yang melingkupinya. Terbit novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia serta Indonesia. Tahun 70-an terbit novel-novel trilogi Iwan Simanjuntak, Merahnya Merah 1968, Ciara 1969, dan Kering 1970-an, yang dianggap novel absurd, syarat filsafah yang sulit dipahami karena berbeda dengan pola-pola cerita pada novel-novel tahun-tahun sebelumnya. Jauh sebelumnya, pada tahun 40-an terbit novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan melanjangi kehidupan kaum elit yang diwakili oleh keluarga Dr. Soekartono. Pada tahun 20-an, lahir novel Siti Nurbaya yang sangat laris pada masa itu sehingga melampaui kelarisan novel-novel yang lahir sebelumnya seperti Asap. Berbicara tentang sejarah perkembangan sastra, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai upaya menyusun periodisasi sejarah sastra sebagai salah satu kegiatan dalam pengkajian sejarah sastra. Persoalan lain yang termasuk dalam pengkajian sejarah sastra adalah mengadakan kajian terhadap genre sastra, lahirnya suatu gerakan sastra, perkembangan suatu aliran tertentu, pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern, dan kajian tentang gaya bahasa. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang menjadi bahan kajian sejarah sastra dapat dirinci sebagai berikut. Periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra seperti sejarah perkembangan roman, novel, cerpen, puisi, drama. Lahirnya suatu gerakan atau angkatan dalam sastra. Perkembangan aliran-aliran yang ada pada suatu periode atau suatu angkatan. Pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern atau sastra nasional. Pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalam tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan. Menurut Todorov,
1985 mengatakan bahwa tugas sejarah sastra adalah yang pertama, meneliti keragaman setiap kategori sastra. Yang kedua, meneliti jenis karya sastra baik secara diakronis maupun secara sinkronis. Yang ketiga, menentukan kaidah keragaman peralihan sastra dari satu masa ke masa berikutnya. Baik, hanya ini penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf dan sampai jumpa.